Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamilatul Himah dari kelompok 4. Di sini kita akan mempelajari tentang teori belajar behavior menurut Ivan Pavlov dan Albert Bandura. Yang pertama kita akan bahas yaitu Ivan Pavlov. Mari simak video berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari teori belajar behavior menurut Albert Bandura, yaitu tentang social learning. Selanjutnya adalah teori pembelajaran sosial atau social learning, merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Terdapat dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya. Maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, yaitu dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model, meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat mengamati itu sedang memperhatikan model itu mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu.
Selanjutnya, teori peniruan atau modeling. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa cara peniruan, yaitu meniru secara langsung. Contohnya, guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang dengan kertas, dan pelajar menirunya secara langsung. Seterusnya, proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Contohnya, anak-anak meniru tingkah laku bersorak di lapangan. Jadi, tingkah laku bersorak merupakan contoh perilaku di lapangan. Keadaan sebaliknya, jika anak-anak bersorak di dalam kelas sewaktu guru mengajar, semestinya guru akan memarahi dan memberitahu tingkah laku yang dilakukan tidak dibenarkan dalam keadaan tersebut. Jadi, tingkah laku tersebut menjadi contoh perilaku dalam situasi tersebut. Proses peniruan yang seterusnya ialah elisitasi. Proses ini timbul apabila seseorang melihat perubahan pada orang lain. Contohnya, seorang anak-anak melihat temannya melukis bunga dan timbul keinginan dalam diri anak-anak tersebut untuk melukis bunga. Oleh karena itu, peniruan berlaku apabila anak-anak tersebut melihat temannya melukis bunga. Unsur utama dalam peniruan atau proses modeling. Terdapat 4 tahap. Yang pertama, perhatian atau atensi. Kedua, mengingat atau retensi. Ketiga, reproduksi gerak. Dan keempat, yaitu motivasi. Ciri-ciri dari teori pemodelan Bandura yaitu: pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Selanjutnya, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Selanjutnya, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Dan yang terakhir, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura dalam teori ini. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Albert Bandura, seorang tokoh teori belajar sosial ini, menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan permodelan. Beliau menjelaskan lagi bahwa aspek perhatian belajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum dan pemahaman pelajar. Jenis-jenis peniruan atau modeling. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama, peniruan langsung. Kedua, peniruan tidak langsung. Ketiga, peniruan gabungan. Keempat, peniruan sesaat atau seketika. Dan yang terakhir, peniruan yang berkelanjutan. The model pummeled the doll with the mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children
who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language.